Halo semua, perkenalkan nama saya Lulu Zaira Kuntadi. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya nantinya yaitu Dita Maulana Najwa serta Renaldi Ramadan Sutanto akan menyampaikan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi untuk memenuhi mata kuliah mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Wulandari Cahyani Putri SEMM. So, stay tune terus. Halo teman-teman, di sini saya Dita Maulana Naswa akan menjelaskan tentang definisi kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi merupakan konsep-konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan merumuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi memiliki beberapa poin. Disimak video selanjutnya ya. Nah, jadi di sini ada 6 kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama ada penggunaan laporan keuangan, lalu yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, dan yang keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang kelima komposisi karakteristik kualitatif, lalu yang terakhir ada kendala informasi relevan dan andal. Penggunaan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, penggunaan dan kebutuhan informasi berperan dalam menyediakan landasan, yaitu yang pertama, berperan dalam transparansi, dimanfaatkan oleh para investor dan pelaku pasar agar informasi menjadi keputusan yang ekonomis. Lalu yang kedua, memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi pada para pihak. Lalu yang terakhir, memberi kontribusi yang bertujuan membantu investor agar mampu mengidentifikasi peluang dan risiko sehingga dapat meningkatkan alokasi modal. Halo semua, selanjutnya saya Lulu Zahira. Di sini saya akan menyampaikan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan entitas pelapor yang berguna bagi para investor saat ini, juga investor potensial dalam membuat keputusan penyediaan sumber daya entitas. Lalu keputusan apa saja yang meliputinya? Yang pertama itu ada pembelian, penjualan atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang kedua, yaitu keputusan untuk penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Dan yang terakhir, menggunakan hak untuk memilih juga atau memengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Asumsi dasar yang meliputi kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama itu ada dasar aktual atau aktual basis. Dasar aktual yaitu merupakan suatu transaksi atau kejadian yang dilaporkan pada saat keterjadiannya, serta memiliki dampak atas sumber daya atau liabilitas suatu entitas dan bukan semata-mata berdasarkan atau saat terjadinya penerimaan maupun pengeluaran kas serta setara kas. Nah, dalam dasar aktual ini itu terdapat dasar konsep yang meliputinya. Yang pertama adanya pengakuan atas pendapatan. Ini terjadi saat entitas mempunyai hak melakukan penagihan. Dan yang kedua, adanya pengakuan atas beban. Ini diakui sesuai dengan keterjadiannya, sehingga ada pengakuan hutang. Nah, dalam dasar aktual ini itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama, keunggulan dari aktual basis itu dalam pengukuran untuk unsur keuangan seperti aset, liabilitas, dan aset neto itu menggunakan aktual basis. Nah, selanjutnya, beban dan pendapatan diakui saat terjadi transaksi. Dan yang terakhir, laporan keuangan dapat dijadikan pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan organisasi ke depannya. Namun, selain keunggulan, terdapat juga kelemahan dari aktual basis. Yang pertama itu, biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya, sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Nah, selanjutnya, asumsi dasar yang kedua itu merupakan kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha penting dalam mendasari penyajian wajar suatu laporan keuangan. Hal ini agar tidak menyesatkan pengguna informasi tersaji. Nah, asumsi kelangsungan usaha mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya pada masa depan dalam menyusun laporan keuangan. Halo, nama saya Renaldi Ramadan Sutanto. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4. 1. Understandability. 2. Relevance. 3. Reliability.
4. Comparability. Di sini juga ada komposisi karakteristik kualitatif. 1. Understandability. Laporan keuangan dibuat sederhana mungkin agar mudah dimengerti pembaca. 2. Relevance. Informasi dari penyajian laporan keuangan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan harus memiliki dua karakteristik, yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmatif, serta bersifat netralitas, yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. 3. Reliability. Laporan keuangan harus dapat disajikan secara andal. Informasi disajikan dalam penyajian jujur secara lengkap, yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bersifat netralitas, yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. 4. Comparability. Sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas. Perbandingan laporan keuangan antar entitas akan memberikan masukan yang berguna bagi para calon investor dalam menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan. Di sini juga saya akan menjelaskan kendala informasi yang relevan dan andal. A. Tepat waktu. Informasi yang terlambat akan menjadi tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Informasi yang terlambat berdampak pada pengurangan relevansi. B. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Proses dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya semakin akurat, rinci, dan tepat waktu informasi maka semakin besar biaya yang dibutuhkan. C. Keseimbangan di antara karakteristik dan manfaat. Relevan dan andal adalah dua hal yang sering kali sulit. Sekian pemaparan dari saya dan rekan-rekan saya tentang materi kerangka konseptual